Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita jumpa kembali dalam serial belajar membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script yang belajar dengan cara mudah, gratis, dan tentu saja ada sentuhan profesionalnya. Nah, sudah hampir 1 bulan ya kita tidak ada materi baru, maka hari ini semoga materi ini bisa selesai dan teman-teman bisa belajar hal ilmu baru lagi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai hari ini, tepatnya tanggal 31 Desember 2020 ya, di akhir tahun banget, dan besok atau tepatnya nanti malam tanggal 1 Januari 2021, sambil menyongsong itu, mari kita belajar bot aja ya. Oke, langsung saja ya. Materi untuk kali ini kita akan mengulang atau sedikit mereview sekaligus menambahkan materi yang lebih advance ya, yakni materi membuat bot welcome. Membuat bot welcome kali ini masih sama ya dengan bot welcome seperti sebelum-sebelumnya. Namun akan seperti fitur gedebuk, yakni kita bisa mengcustom teks secara live di grup, dan juga nanti kalau sempat saya buatkan video secara langsung, yaitu pembuatan button inline-nya ya. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman bagi yang baru mulai belajar harus sudah mempraktekkan materi HelloBot, kemudian custom comment dan regex dasar, kemudian materi-materi lainnya, dan juga materi yang dasar yang lainnya yaitu format teks dan parse mode ya, itu penting banget. Oke, kalau teman-teman sudah mulai belajar itu dan sudah paham ya, maka teman-teman seharusnya di materi ini teman-teman sudah banyak pahamnya. Oke, langsung saja ya materi kali ini. Kita membuat bot welcome menggunakan library versi 2. Oke, kita buka seperti biasa, kita buka ininya ya, scriptnya kita buka. Ini dia, ini. Oke, kalem-kalem saja karena materi ini kemungkinan akan panjang ya. Ini dia materinya. Kita buka. Ini kodenya. Kemudian di proses kita buka. Ini karena ada materi sebelum-sebelumnya ya. Jadi tentu saja ini sudah nggak karu-karuan. Maka untuk mempermudah pelajaran kali ini, maka materi ini akan kita reset aja ya. Kita kosongkan kembali seperti pada materi HelloBot ya. Kita buka materi HelloBot. Jadi teman-teman yang baru belajar HelloBot langsung bisa melanjutkan ke sini juga. Oke, kita lihat HelloBot ya. Oke, kita tunggu. Koneksinya sepertinya ada hambatan. HelloBotnya, koneksinya. Oke, ini HelloBot. Oke, kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan di proses ini ya. Kita bersihkan di proses, kita bersihkan, kita ulangi biar scriptnya baru ya. Ini kita copy aja, kemudian kita copy juga ini, langsung aja kita copy ya. Oke, ping bong. Oke, kita deploy. Ingat, setiap kali ada script baru kita deploy ya. Kita deploy. Oke, selanjutnya ini sebentar kita susun dulu ini ya. Kita susun
Oh, ininya ya kita gedein karena sudah lama nggak materi jadinya agak-agak lupa nih. Nah, ini kita gedein ya 150, semoga kelihatan. Oke, kemudian kita buka telegramnya. Nih telegramnya ya, kita buka telegramnya. Oke, ini kita kecilin. Ini masih menggunakan ID lama ya. Oke, kita susun di sini. Oke ya, Indonesia belajar membuat bot. Oke, karena ini tadi sudah kita bersihin, kita bersihkan juga. Clear, kita tes lagi ya, start. Oke, ping pong. Oke ya, ini sudah bersih lagi ya. Oke, setelah ini bersih, kita akan belajar membuat bot welcome. Untuk bot welcome yang pasti adalah kita langkah pertama, bentar ya. Oke, adalah kita buat sebuah event ya. Eventnya adalah kita lihat pada ini ya, Telegram API ya, event message-nya. Oke ya, message, kita lihat message. Oke, kita lanjutkan, yaitu di sini ya, di message ya, di message kita klik message, kemudian eventnya adalah new member ya, seperti biasa, seperti di sebelumnya, yaitu new chat member ya, new chat member. Jadi kita buat codingnya. Kita buat codingnya. Ini hello botnya sudah selesai, kita tutup ya. Kemudian kita letakkan di update message ini ya. Kita letakkan sejajar dengan if message stats, karena ini adalah message ya, message ini ya, message, kemudian new chat member. Oke, maka di sini kita taruh sejajar, kita letakkan di bawah, tepat di bawah update message ini. If artinya jika ada message new chat member, maka kita akan proses pesan welcome-nya ya. Kemudian kita bikin sebuah variabel. Yang pertama kita tentukan var new member ya, new member. Kita lihat di sini, ini adalah array ya, tipenya adalah array member. Maka di sini ini kita singkat dulu ya, new chat member. Kita bikin variabel ini, kita persingkat ya, kita bikin variabel. Oke, kemudian ini penyederhanaan variabel ya, penyederhanaan variabel new chat member. Oke, kemudian karena ini array, maka kita ambil yang nomor 1. Yang nomor 1 itu indeksnya dimulai dari nomor 0 ya, gitu. Jadi kita ambil yang 0. Terus kemudian kita definisikan nama seperti biasa ya. If var nama sama dengan new user, ini ya, variabel new user ini. Kemudian kita lihat di sini array of user ya. Nah, di sini ya, berarti gunakan first name. Nama adalah first name. Oke. Aduh, tekan F11 ya, ini dia. First name. Oke. Kemudian jika ada new user, new member ya, new member apa new user ya, harusnya new user ya, new user. Kacau banget ini materinya, new user. Oke, new user
ini jika ada new user last name, new user last name gitu ya, pastikan ini dikasih if ya, kalau enggak pasti kalau sampai ada last name-nya kosong maka akan error ya. Maka kita tambahkan num, kita concat string t, boleh petik 1 ataupun petik 2, kemudian new user last name ya, kemudian ini nama, kemudian kita rangkai ucapan ya, kita rangkai ucapan welcome-nya. Oke, kemudian kita bikin var text sama dengan ini rangkaiannya ya, selamat datang, nama, ini sama kayak lib 1 ya, nama, kemudian titik, semoga betah di sini ya, gitu ya. Oke, kemudian baru kita kirim pesannya, kirim pesan welcome-nya. Return tg send message, kemudian pesannya teks ya. Kita menggunakan polosan ya. Teman-teman bagi yang sudah terbiasa, yang sudah belajar parse mode, silahkan ini disesuaikan sendiri ya. Oke, udah jadi, mari kita tes ya. Kita publikasikan new. Oke, nah sudah. Kita jalankan Telegram yang kedua. Sebentar, kita jalankan Telegram yang kedua. Taking Oke, ini siapa aja yang sudah bergabung membernya. Oh, bot ya ini ya. Kita lihat di grupnya ya. Ini grupnya. Kita lihat, kita ping dulu. Ya, jalan ya botnya. Kemudian ini ada demo. Itu kita coba ya, grupnya ya. Kita copy. Kemudian oke, biar si akun satunya lagi bisa masuk. Oke. Nih ya, ini adalah Banghasan demo ya, akun Banghasan demo. Akun Banghasan demo. Oke, kita coba join ya. Oke, kita coba keluar dulu dari grup. Kita keluar dari grup. Kemudian kita masuk lagi. Join. Nah ya, selamat datang Banghasan demo, semoga betah di sini ya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin membuat welcome, sampai di sini sudah selesai ya. Sudah sama dengan welcome yang ada di library versi pertama. Jadi sudah selesai materi untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat bot welcome, sudah jadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau begini doang kan nggak seru ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sekarang kita akan membuat bot welcome yang bisa diatur pesan welcome-nya secara live oleh admin grup gitu ya. Nah, admin grupnya kita buat nih ya. Sebentar, ini kok. Ini biar susunannya gimana ya, biar bisa dilihat. Oke, sini ya. Kita bikin admin grup ya. Kita bikin admin grup. Kita bikin admin grup dulu. Nah, admin grup kita definisikan di awal.
ID-nya. Bagi mungkin kalau belum tahu ID-nya, kita lihat di struktur bot ya. Teman-teman bisa ngetik di struktur bot ini ya, struktur bot, terus ngetik apa aja, maka akan ketahuan ID-nya ya. ID, kita copy ID-nya, kemudian kita masuk ke kode kembali, kita letakkan di paling atas ini, kita letakkan di paling atas variabel global, kita bikin variabel admin bot sama dengan array ya, array ya. Nah, kalau teman-teman ini latihan apa ya, kita lihat latihan daftar ya, akunnya latihan daftar. Oke, misalnya teman-teman pengen ada akun lagi tambahan, teman-teman bisa tinggal koma, terus kemudian ID-nya lagi, kemudian koma, ID-nya lagi, dan seterusnya ya. Ini karena berhubung satu, jadi nggak pakai koma ya di sini. Kemudian langsung ini admin botnya ya. Admin botnya kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita masuk ke proses ya. Kita masuk ke proses. Nah, misalnya sekarang kita akan membuat triggernya ya, set welcome. Ini kalau kita pengen membuat set welcome, maka letaknya ada di sini ya, mulai custom text ya, mulai custom text. Oke, misalnya kita bikin trigger polanya ya. Kita bikin pola dulu. Polanya adalah kita menggunakan pola set welcome ini ya. Kita coba dulu ini ya, JSON regex-nya ya. Regex. Oke, kita gedein dulu. Oke ya, kita gedein di sini regex-nya. Misalnya nih, kita nanti akan ngetik set welcome pesannya ya, pesan welcome group. Oke ya. Nah, pertama ini kita pilih in case sensitive ya, I aja. Kemudian kemudian kita ini tanda caping. Kemudian bagi teman-teman yang belum mengerti regex ini, teman-teman bisa belajar di materi sebelumnya ya. Ini boleh menggunakan garis miring, juga boleh menggunakan tanda seru. Kemudian set welcome, kemudian kasih spasi gitu ya, kasih spasi, artinya set welcome kurang L, ini set welcome. Nah ini ya, ada spasinya, harapannya sesudah ini harus ada teks lagi ya gitu, makanya di sini ada spasinya. Oke, begini aja ya ininya, regexnya sederhana sekali. Regexnya kita copy, kemudian kita masuk ke sini, scriptnya, polanya ya, garis miring, kemudian polanya, kemudian huruf I ya. I itu in case sensitive ya. Oke, next. Kemudian kita if ya, if pola if cocok sama dengan pola exact message text ya. Kemudian kita tutup dulu biar nggak kelupaan ya, kurungnya selalu langsung ditulis. Kemudian selanjutnya kita tes adminnya ya. Jika bukan admin bot, maka kita tolak gitu ya. Nah, kita menggunakan tg util ya, tg util punya akses, kemudian admin botnya, array-nya ya, admin bot nih, admin bot, kemudian message from ID. Nih, yang kita detect adalah dia tidak punya akses, bukan yang punya akses. Jika tidak punya akses, maka kita lempar saja dia ya. Kita lempar aja ini tg send message, kemudian pesan errornya ya, pesan error, kamu tidak punya akses, Oke, kemudian kita kasih false, parse modenya false ya,
polosan aja. Kemudian ini false juga, disable previewnya. Kemudian kita reply message ID-nya. Oke, biar agak sedikit keren, kita kasih ikon ya. Untuk menambahkan ikon seperti ini teman-teman, ikon atau smile ya, itu caranya mudah sekali. Teman-teman bisa kopas saja ya, kopas saja dari ini, dari emoticon. Ini contohnya misalnya tanda silang ya, tanda silang, tanda ini misalnya, tinggal di copy aja, Ctrl X atau copy, kemudian kopas di sini. Begitu caranya. Oke, simpan. Oke, kemudian ini untuk mengetes punya akses atau tidak. Selanjutnya kita buang polanya ya, buang pola atau kita ambil ininya saja. Jadi yang kita buang, yang kita ambil adalah yang pesannya saja, pesan welcome grab-nya. Teman-teman bisa lihat di materi sebelumnya ya, tentang trik ini ya, kita buang pola. Oke, var pesan welcome-nya, message text, kemudian kita replace. Ini adalah cocok satu ya, kita lihat di sini menggunakan grup satu, yaitu cocok satu. Kita replace message text, kita replace cocok satunya dengan string kosong ya. Kemudian, nah ini teman-teman pelajaran baru ya, kita akan menggunakan try catch karena bisa aja menulis, kita menggunakan parse mode HTML tapi menulisnya menggunakan tak terbuka gitu ya. Maka kita menggunakan try catch ya, try catch ya. Oke, try catch. Ini pesan errornya ya. Error kita kasih grup E, kemudian kita tutup ya. Try, oke, kita tes ya. Ini kita uji ya. Kita uji pesannya. Kita uji pesan. Oke, kemudian kita try, kita coba kirim ya. Kirim pesannya, tg, kirim send message ya. Send message. Ini pesan welcome-nya, message, kemudian ini welcome-nya, b welcome. Ini kita kasih ikon ya, kalau sukses kita kasih ikon ini ya. Oke, kita kasih ikon ini, welcome. Kemudian jangan lupa ditutup tabnya ya. Kemudian kita ketik, kemudian kita gabung dengan pesan welcome-nya ini. Oke, kemudian kita parse-nya menggunakan HTML, kemudian kita false, disable-nya ya, false, kemudian kita menggunakan message ini ya, kita copy ini. Oke, ini kita try. Setelah kita try ya, sekarang kita catch dulu, kita akan coba tangkap dulu ya, kita tangkap. Kita send message juga, kemudian message, kemudian kita lihat errornya ya. Ini karena kita mau lihat errornya, makanya menggunakan polosan ya, jangan menggunakan format. Oke, kita tes. Oke, kita publish. Oke, kita new, update. Oke, menggunakan set welcome ya. Set welcome, halo. Oke, jalan ya. Sekarang kalau kita menggunakan akun satunya lagi, seharusnya error ya. Set welcome, hai. Nah, kamu tidak punya akses karena ini ya. Ini hanya untuk yang last belajar tadi. Oke. Kemudian kita coba tampilkan error ya. Misalnya set welcome, tak terbukanya ya, 1 lebih besar daripada 0 misalnya. Maka akan error. Tuh, kok nggak error? Welcome seharusnya error ya. Try send message send welcome. Coba kita tes lagi. Set welcome. Oh, karena dia menggunakan besar. Set welcome.
lalu matematika lebih besar daripada lebih kecil. Nah, ini baru error nih. Kalau lebih besar saja masih belum dianggap sebagai tag khusus HTML ya. Nah, name exception ya. Errornya seperti ini. Kita munculkan lagi E-nya, yaitu pesan error ya. Kita munculkan pesan error, var pesan error sama dengan e-message. Oke. Kita keluarkan pesan errornya ya. Salah. Belum menggunakan new. Oke, kita klik new. Oke. Terus kita tes lagi ya. Kita copy aja ini. Nah, ini ya errornya ya. Tapi kayaknya nggak seru kalau ini dimunculin semua. Kita akan ngambil cukup yang ada di tag sini ya. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Kita ambil yang kita tangkap aja yang menggunakan tanda seru ini ya. Kita menggunakan tanda seru, tanda kurung kurawal ini aja ya. Kita tangkap kurung kurawal, kemudian titik bintang, kemudian kita tangkap menggunakan kurung ya. Ini sepertinya sih begitu. Oke, kita tangkap, kemudian nggak perlu kita lihat di sini ya. Oke, masuk ke grup 1 ya. Masuk ke grup 1. Kita menggunakan GMI aja, Global Multiline. Oke, biar semuanya dapat ya. Oke, seperti ini kode exception-nya, atau oke, gitu aja sih. Oke, kita tangkap, tapi kita juga pengen nangkep yang ini ya, tanda serunya, tanda kurung kurawalnya juga pengen kita tangkap, jadi biar full ya. Ini seperti ini. Jadi ini kita kecilin dikit deh. Nah, ini dia. Ini ya. Kita bikin satu grup aja, yang satu grup depan kita buang ya. Nah, kita kasih nama. Nah, ini ya jadinya. Oke, jadinya seperti ini polanya. Kita tangkap di sini. Kita tangkap di sini ya. Oke, kita tangkap if error ya. Jika ditemukan gitu ya, baru kita tangkap gitu ya. If error sama dengan ini polanya, kemudian kita ininya GMI, kemudian kita titik, kemudian kita exec ke pesan error ini ya. Pesan error ini, kemudian maka pesan error adalah kita menggunakan pesan error sama dengan error 1 ya. Gunakan error 1 ini, error kemudian 1. Oke, kita tes lagi ya. Dengan begini sepertinya akan lebih cantik. Tes. Oke, kita tes lagi. Nah ya, errornya jadi cukup pesan errornya saja yang dikeluarin ya. Ini biarin kode oke, false, error kodenya tetap ya. Jadi teman-teman kalau nanti kita di grup diskusi bot Telegram, bot Indonesia, maka teman-teman ini perlu, jika ada yang bertanya, ini semuanya harus di copy biar kita tahu error code-nya berapa, kemudian deskripsinya apa ya. Oke, next. Jadi seperti ini. Kemudian kalau error, itu kalau error ya, maka kalau error kita tambahkan pesan errornya ini ya, kita biar rapi ya. Oke, errornya apa gitu ya, pesan error ini. Nah, ini pesan errornya di sini, copy paste di sini ya. Kemudian kita gunakan false, kemudian message ini ya. Kita menggunakan polosan ya, jangan lupa kalau error baiknya menggunakan polosan. Terapkan, kita execute, kita tes sekali lagi.
Oke, kita tes sekali lagi. Nah ya, errornya message-nya apa. Oke, selanjutnya ini sudah kita tangkap. Kita simpan ya, kita simpan karena ini kalau ini berarti pesannya berhasil ya. Ini kalau pesannya berhasil, maka kita simpan ke dalam variabel ke database user ya. User set value, kita masukkan misalnya welcome message ya. Kemudian kita biar nggak campur dengan grup lain, kita masukkan grup ID-nya, message chat ID ya. Kemudian pesannya, baru kita masukkan pesan welcome-nya. Ya, pesan welcome. Oke, kita simpan. Oke, ini simpan ya, proses simpan. Oke, kita publish. New update. Oke, set welcome. Halo, selamat datang gitu ya. Oke, halo, selamat datang. Welcome-nya sudah berhasil. Ini kita rapi ini nih. Oke, setelah kita berhasil simpan, kita simpan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita pengen tahu sebenarnya ini sudah berhasil disimpan atau belum sih gitu. Kita tambahkan satu event lagi ya, check welcome namanya. Kita bikin var pola check welcome aja ya. Check welcome. Oke, ini ya. Kita bikin satu nih. Kemudian kita cocokkan. Oke, biar singkat. Oke ya, kita cocok. Pertama yang harus kita lakukan adalah ini kita copy aja. Periksa dulu bahwa dia punya hak akses atau enggak ya. Kita copy aja ini biar nggak ribet. Oke, ini ya. Ini pengecekan hak akses. Kemudian yang kedua kita ini ya, masukkan, kita ambil isi user database-nya ya, var pesan welcome-nya ya, pesan welcome-nya sama dengan user get value. Nah, get value menggunakan variabel yang di atasnya ini ya, kita copy aja biar nggak salah. Get value, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini dia pesan welcome. Nah, kemudian jika pesan welcome-nya ada, maka kita proses. Maka kita cek aja yang tidak ada ya. Jika tidak ada, maka kita keluarkan error. Return, kita keluarkan error. tg send message. Ini ya, kita copy aja deh yang atas ini. Ya. Oke, pesan errornya adalah tidak ada welcome. Oke, kemudian jika ada, maka kita kirim pesannya. Kirim pesan jika ada ya, jika ada. Kita copy juga di sini aja. Oke, kita kirim pesannya yaitu welcome. Kita welcome itu apa ya kodenya? Yang sederhana aja lah ya, orang teriak mangap aja. Oke, welcome-nya adalah welcome, pesan welcome ya, pesan welcome ya, pesan welcome-nya. Kemudian kita menggunakan format HTML. Oke, kita simpan. Kemudian kita tes ya.
Oke, kita tes. Oke, cek welcome. Oke, selalu selamat datang. Udah bener ya? Oke, sekarang teman-teman, kita akan membuat sebuah template ya, menggunakan template. Misalnya kita akan membuat seperti ini. Set welcome. Halo name, halo nama. Oke, halo nama. Selamat datang di grup. Nama grup ya, grup. Kemudian ID kamu adalah ID gitu ya. ID user. Oke. Oke, kita akan buat seperti ini. Nah, begitu ya. Untuk membuat ini ya sudah kita set ya. Kita perlu melakukan di event welcome-nya, event user join-nya. Nah, ini ya, event ini namanya event user join ya. Ini namanya event user join chat ya. Oke, kemudian kita di sini ya, kita modifikasi. Kita harus modifikasi karena yang tadi ini kan nggak ada template-nya ya. Ini plan ya, seperti di materi library yang pertama, di plan. Maka kita perlu menyesuaikan ya. Apa yang perlu kita sesuaikan? Oke, kita akan membuat pengaturan dulu ya. Oke, kira-kira apa aja ini event user join chat ini ya. Ini ya. Kita bikin definisi template-nya ya. Nama, boleh juga name. Ini untuk menyebut nama usernya ya. Kemudian username untuk menyebut username-nya dia ya. Kemudian kita buat lagi ID user untuk ID user ya. Kemudian kita bikin juga ID group atau grup ya. Grup kemudian atau group. Kenapa? Karena bisa aja user salah ketik. Ada yang biasa menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan group, ada yang group. Ini untuk nama atau title grup ya. Kemudian terakhir kita tambahkan ID group ya. Ini untuk menyebut ID grupnya ya. Mungkin teman-teman kalau mau menambahkan yang lainnya silahkan juga ya, misalkan waktu, tanggal dan lain sebagainya silahkan ditambah-tambahin juga silahkan ya. Nah di sini. Nah untuk mendivisikan ini ya, kita akan ini kita akan nggak pakai ya. Kita akan bikin baru namanya nama user ya. Nama user karena nanti ada nama grup, ini grup, maka di sini kita samain ini jadi nama user ya. Nama user, kemudian ini nama user juga. Ingat harus teliti ya, nama user juga. Ini kalau dibikin nama user, maka itu juga nama user. Kemudian jangan lupa karena kita menggunakan parse mode HTML ya, maka kita perlu membersihkan ya, biar nama usernya ini nggak terjadi error gitu ya. Kita bersihkan dulu nama user menggunakan tg util ya, tg util clear HTML nama usernya huruf besar. Nah ingat ya, huruf besar kecil berbeda ya. Nah ini sudah kita clear. Ini maksudnya bersihkan nama user dari tag HTML ya. Kemudian kita sekarang setelah nama ini ya, setelah nama kita bikin username ya. Var username sama dengan jangan lupa ya. Ini username karena sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak, maka kita harus menggunakan if ya. Bisa teman-teman menggunakan cara singkat seperti ini, new username
ini kita menggunakan tanda tanya gitu ya. Kemudian kalau ada, maksudnya kalau ada, maka kita isikan add, kemudian new user titik username-nya. Kalau tidak ada, gunakan titik 2, maka kita isi kosong ya. Oke, itu user. Kemudian kita definisikan ID user ini ya, ID usernya adalah new user ID. Oke. Kemudian kita definisikan nama grup ya, var nama grup. Ini ya, jangan salah kalau menggunakan O ya U, kalau menggunakan bahasa Indonesia ya huruf U ya. Nama grup ini diambil dari new user, kemudian chat, menggunakan message chat title langsung ya, bukan menggunakan user, kita menggunakan message chat title ya. Oke, nama grup. Teman-teman kalau ini tidak tahu, teman-teman harus mendebak ya, dikeluarkan dulu message-nya, kemudian baru dilihat ya di JSON-nya. Oke, sesudah nama grup, ID grup ya, ini ID grup. Terakhir adalah ID grup, var ID grup message chat ID. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan time, date, dan sebagainya, silakan ya dimasukkan ke sini. Oke, setelah itu ini kita ambil pesan welcome-nya ya. Kita ambil pesan welcome-nya. Ambil pesan welcome-nya yang ada di database. Ya. Kenapa begini? Karena tadi ya, pada saat kita set welcome, ini ya, pada saat kita set welcome, kita tadi menyimpan set value-nya di sini ya, welcome message. Maka perlu kita ambilnya sama dengan yang di check welcome. Kita copy aja di sini, sekaligus ini ya, kita copy juga di sini ya. Nah, oke, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. New chat, nah ini dia. Ini kita hapus dulu biar tidak riwah. Oke, kita rapiin. Nah ya, jadi kita ambil dulu pesan welcome yang ada di database, get welcome. Kemudian jika tidak ada welcome ya, tidak ada welcome ini karena kalau ada user masuk dikeluarin pesan tidak ada welcome di sini kok kayaknya nggak cantik ya, maka kita ini ya, kita nggak usah kasih pesan gitu ya, maksudnya welcome-nya nggak usah ada gitu, kita false saja, return false gitu ya, mungkin jauh lebih cantik ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin variable text ya, kita akan menyusun ya, susun pesan welcome dengan template-nya ya, dengan menggabungkan template-nya. Oke, var text, kita bikin sebuah variabel baru namanya text, yaitu mengambil dari pesan welcome ini ya. Kemudian kita akan replace ya, kita akan ganti satu persatu ya, replace gitu ya, kita akan replace ini ya biar rapi. Ini replace, apa yang kita replace? Pertama kita akan masih menggunakan regex ya. Yang kita replace adalah menggunakan IG, in case sensitive dan global. Yang kita ubah adalah yang pertama nama atau name ya, nama atau name. Kita ganti nama atau name ya, menggunakan format ini ya, nama atau name. Bisa menggunakan kurung kotak begini, name. Kemudian kita ganti apa? Kita ganti dengan nama user di sini. Kita ganti dengan nama user. Oke. Kemudian kita habis nama apa? Habis nama adalah username ya, username, format username kita ganti dengan username juga ya, username ya, kita ganti dengan username. Kemudian ID user ya, kita ganti dengan ID user.
Oke, kita copy lagi. Habis ID user, nama, kemudian ID group ya. Sekalian nama grup, kemudian ID group. Ini nama grup ini grup atau group ya. Ini grup, atau kita kasih O tanda tanya ya. Bisa O-nya bisa ada atau bisa nggak ada ya. Kemudian ini group, kemudian satu lagi adalah ID group ya. ID group ya. Ini bahasa Indonesia ID group. Kalau mau bahasa Inggris ada O-nya, kita kasih tanda tanya. Jadi boleh ada O-nya, boleh tidak ada. Oke, kita simpan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita proses kirim pesannya. Ya. Kirim pesan welcome-nya. Caranya tentu saja menggunakan return. Kita kembalikan fungsinya tg send message, kemudian teksnya ya. Kemudian gunakan format HTML ya. Ini teksnya ya. Ini menggunakan HTML. HTML-nya harus string, maka harus kita kasih tanda ketik. Oke, kita simpan dan kita tes. Oke, kita tes. Publikasikan. Semoga tidak ada yang error. Oke, sekarang kita tes kembali. Ini keluar dulu. Leave group. Oke, kita masuk sekarang ya. Tadi di mana? Ini dari save message. Nah, halo Bang Hasan Demo, selamat datang di grup belajar, grup untuk diskusi. Nah, ya. Oke, jalan ya. Biar lebih cantik barangkali kita kasih format HTML-nya ya. Kita kasih format HTML. Halo, namanya kita tebalin ya. Lalu nama kita tebalin. Ini kemudian boleh menggunakan enter ya. Selamat datang di. Ini juga kita tebalin. Misalnya, ingat ya, tak pembuka B dan juga ditutup dengan B yang garis miring. ID kamu adalah, kasih username ya. Dengan username-nya dalam kurung. Username ya, username, kemudian ID kamu adalah, kita menggunakan kode ya, kita menggunakan kode seperti ini. Oke, halo, kita tambahkan sedikit ikon biar seru gitu ya kali. Apa ya ikonnya? Oke, misalnya ini. Halo, selamat datang. Oke, biar lebih sedikit seru, kita tambahkan ikon-ikonnya. Ikon apa ya? Oh, ini. Selamat datang, di ID kamu adalah ID. Ini aja. Oke. Set welcome-nya udah. Oke, jadi keluarnya seperti ini. Kita tes lagi. Ini keluar. Leave group. Kemudian masuk lagi. Kita tes ya. Kita lihat sini ya. Nah, oke. Jadi ya, Bang Hasan Demo. Halo Bang Hasan Demo, selamat datang di belajar grup untuk discuss. ID kamu adalah sekian. Hoi, udah jadi template seperti the book. Oke. Sebenarnya materinya cukup segini aja, tapi kita tambahkan sedikit lagi ya. Untuk session pertama ini kita tambahkan sedikit lagi, yaitu jika pesannya ini disetting tidak menggunakan set welcome memanjang ini, kita menggunakan replay ya, misalnya ini kita copy, kita tulis begini, kemudian kita reply gitu ya, gitu. Nah, untuk reply ini caranya sama ya, kita tinggal bikin triggernya ingat kalau triggernya ada di message text ini ya, kita tambahkan di paling bawah sini,
kita tambahkan di paling bawah sini ya. Ini terlalu panjang setelah return. Nah, ini kemudian kita bikin sebuah pola baru. Polanya menggunakan set welcome juga aja ya. Menggunakan polanya set welcome, sama polanya set welcome gitu ya, set welcome. Cuman ini kita kasih tanda dolar. Kemudian ininya harus di awal. Kemudian boleh menggunakan tanda seru atau menggunakan tanda garis miring ya. Oke, set welcome saja gitu ya, tanpa ada tambahan teks. Kemudian kita message, kemudian kita cocokkan polanya. Caranya untuk ini kita samain dengan atas saja ya. Kita samain dengan atas, kita kopas saja. Ini kita kopas dari set welcome ini. Kita copy. Ya, sampai sini kita copy. Kita paste di sini ya. Ini pola set welcome reply. Sebentar, ini kita kasih dulu tulisannya. Trigger untuk reply set welcome. Nah, terus kita paste. Oke. Kemudian next. Kemudian kita sesudah pertama dicek dulu apakah ada admin, apakah si user ada hak aksesnya atau tidak. Kemudian yang kedua, ini kita tidak menggunakan ini. Yang kedua, kita perlu melakukan pengecekan ya, dia nge-reply atau tidak gitu ya. Maka if message reply to message ya. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Reply to message. Reply ini ya, reply to message. Reply to message. Nah, ini jika ada reply to message, jika tidak ada aja ya. Jika tidak ada, maka kita keluarkan error. Ya, kita keluarkan error. Harus reply pesan gitu ya. Harus reply pesan gitu ya. Terus next. Kemudian kita cek juga untuk reply message. Ini kita bikin variabel penyederhanaan dulu deh ya. Penyederhanaan variabel message r, var message r sama dengan ini ya, message reply ini. Oke, kemudian kita cek lagi apakah message R-nya ini, message reply-nya, message-nya ini tipenya teks ya. Soalnya kalau selain teks kita tidak akan memproses ya. Nah, kita return, kita keluarkan error lagi. Kita keluarkan pesan lagi. Ya. Harus tipe teks. Harus tipe teks gitu ya. Oke. Ini tidak, harus ada kata tidaknya ya. Kemudian jika sudah, maka sekarang kita ambil pesan welcome-nya ya. Kita ambil pesan welcome-nya. Pesan welcome-nya kita menggunakan, ini kita hapus dulu. Yang kita ambil adalah message R-nya ya, bukan message biasa, tapi message reply-nya ya, message teksnya. Oke. Kemudian kita coba try. Kita coba try welcome-nya, pesan welcome-nya berhasil atau tidak. Kemudian sama semua prosesnya. Oke, segini aja. Kita tes sekarang ya. Update. Nah, lalu kita ganti sedikit, kita ubah sedikit. Lalu gitu ya. Oke, sekarang kita reply set welcome. Nah, udah jalan ya. Halonya panjang ya. Oke, teman-teman. Saya kira cukup sekian ya untuk materi yang welcome template-nya. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua. Kita akan melanjutkan bagaimana membuat
button inline-nya ya. Jadi welcome-nya ini pengennya ada button inline-nya ya. Gitu, tapi dengan custom tentu saja, dengan kemudahan custom. Oke, silakan teman-teman istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua biar tidak capek. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, semoga bermanfaat.